Demi Allah, Meta mah nggak ngambil. Pedak sama minyak wangi. Kalau Meta ngambil, Kalau Meta ngambil ulah diberi rezeki saumur hidup. Teuing Meta mah namarana. Apa harga dari sebuah kejujuran? Bagi dua wanita di Malingping, Banten, harga itu ternyata adalah Rp250.000. Sebuah nilai yang sangat murah, namun harus dibayar dengan cara yang paling mahal, menghina simbol suci agama. Di sebuah salon cantik yang seharusnya menjadi tempat perawatan, justru terjadi aksi yang melukai hati jutaan umat. Al-Quran yang dijunjung tinggi diletakkan di lantai, lalu diinjak demi sebuah pembuktian tuduhan pencurian bedak dan parfum. Mengapa mereka begitu berani? Apakah ini bentuk keputusasaan, kebodohan, atau ada tekanan yang jauh lebih gelap di baliknya? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kasus yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tapi tentang krisis moral yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita bergeser ke Kabupaten Lebak, Banten, di mana sebuah video berdurasi singkat telah memicu gelombang kemarahan yang luar biasa. Kasus ini melibatkan dua orang wanita, pemilik salon dan rekannya, yang kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman 5 tahun penjara. Kita akan menelusuri kronologi lengkap dari Kampung Polotot hingga Mapolres Lebak, menelisik motif sepele di balik aksi nekat ini, dan melihat bagaimana hukum bekerja menindak penistaan agama di tanah Jawara. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Semuanya bermula di sebuah bangunan sederhana di Kampung Polotot Selatan, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping. Bangunan itu adalah sebuah salon kecantikan milik seorang berinisial NL. Di tempat inilah, NL dan rekannya, MT, sehari-hari beraktivitas. Namun, keharmonisan kerja mereka hancur pada Rabu, 8 April 2026. Ketika NL menyadari ada beberapa barang dagangan kosmetiknya yang hilang. Barang-barang itu hanyalah bedak dan parfum, yang jika ditotal nilainya tidak lebih dari Rp250.000. Sebuah nominal yang bagi sebagian orang mungkin kecil, namun bagi NL, ini adalah masalah prinsip dan kepercayaan. NL langsung mengarahkan telunjuknya kepada MT. Ia yakin betul bahwa rekannya itulah yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan di dalam ruangan salon yang sempit itu. Suasana memanas, namun MT tetap pada pendiriannya. Ia tidak menyuri. Terjadilah kebuntuan komunikasi. Di satu sisi, sang pemilik salon merasa dikhianati, sementara di sisi lain, yang dituduh merasa difitnah. Kebencian mulai merayap di antara mereka, memicu ego yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh akal sehat. Alih-alih membawa masalah ini ke pihak berwajib atau menyelesaikan secara kekeluargaan melalui tokoh masyarakat setempat, NL justru memiliki ide yang sangat berbahaya. Ia ingin MT membuktikan kata-katanya melalui sumpah mubahalah atau sumpah kutukan, namun dengan cara yang sangat menyimpang. NL mengambil sebuah musyaf Al-Quran dan bukannya termalatakannya di tempat yang terhormat, ia justru menaruh kitab suci tersebut di lantai salon yang kotor. Inilah titik di mana masalah pencurian kosmetik berubah menjadi skandal nasional. Di bawah tekanan NL dan keinginan kuat untuk membersihkan namanya dari tuduhan pencurian, MT berada dalam posisi sulit. NL mendesak MT untuk menginjak Al-Quran tersebut sebagai bukti bahwa ia benar-benar tidak mencuri. Dalam kondisi psikis yang terdesak dan mungkin keterbatasan pemahaman agama yang mendalam, MT akhirnya menuruti kemauan NL. Ia berdiri, menatap kamera ponsel yang dipegang oleh NL, lalu melakukan aksi yang ia sesali seumur hidupnya, menginjakan kakinya di atas lembaran suci tersebut sambil mengucapkan sumpah. Meta, turutkan omongan katanya, baru dipincaknya itu. Siap? Iya, kurang panggede-gedean ya. Astagfirullahaladzim. Soalnya, iya, ayo gue tinjak udah Meta. Ada turutkan lagi om, tinjaknya lah. Ada tinjaknya lah, ada tuh perlu nangtung. Tak perlu nangtung Meta mah, cuma tinjak baik Meta. Enggak. Iya. Nangtung tinjak Quran. Iya. Terus Demi Allah, Meta mah nggak Meta ngambil. nggak ngambil bedak sama minyak wangi. Kalau Meta ngambil, Kalau Meta ngambil ulah diberi rezeki saumur hidup. Teuing Meta mah namarana ulah Apa? dihirupkeun deui. Terus ulah diberi milik seumur hidup. Ulah diberi milik saumur hidup geura. Cilaka Meta sakeluarga. Ulah sama keluarga. Nggak apa-apa, Meta sorangan. Cilaka Meta sekeluarga. Nggak apa-apa kalau misalnya Meta nggak sama. Atau cilaka keluarga Meta sekeluarga geus. Oke, udah.
Ini sumpah paling sumpah paling gede, teteh ngalaudu dede. Yang membuat kasus ini meledak adalah keputusan NL untuk merekam aksi tersebut, seolah ingin memberikan efek jera atau mempermalukan MT lebih jauh. Video tersebut kemudian tersebar di media sosial dan grup-grup percakapan instan. Dalam hitungan jam, video sumpah injak Al-Quran di Malingping itu viral. Warga Banten yang dikenal religius langsung beraksi keras. Netizen bergerak cepat mencari tahu lokasi salon tersebut. Dan sebelum masa sempat melakukan aksi main hakim sendiri, polisi sudah harus berpacu dengan waktu untuk mengamankan situasi. Reaksi publik di Lebak tidak bisa diremehkan. Begitu lokasi salon teridentifikasi di Desa Sukaraja, gelombang kecaman mengalir deras baik secara digital maupun di lapangan. Saya sih memohon kepada Kapolres untuk menindak tegas, jadi agar jangan sampai terulang kembali. Makanya kita datang ke sini itu untuk mengawal kasusnya agar kasus tersebut ditindak tegas dan setegas-tegasnya. Kapolsek Malingping dan personilnya segera bergerak ke Kampung Polotot untuk mengamankan NL dan MT pada akhir pekan tersebut. Langkah cepat ini diambil untuk menghindari kemungkinan adanya massa yang nekat merusak salon atau mencelakai kedua wanita itu. Mereka langsung dibawa ke Mapolres Lebak di Rangkas Bitung untuk penyelidikan lebih lanjut di bawah pengawalan ketat. Di Mapolres Lebak, penyidik dari Satreskrim mulai bekerja secara intensif. Mereka memeriksa rekaman video asli sebagai barang bukti utama dan meminta keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi. Per 12 April 2026, status keduanya resmi dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka. NL sebagai orang yang memerintah dan merekam, serta MT sebagai orang yang melakukan penginjakan. Keduanya dipandang memiliki peran sentral dalam tindak pidana ini. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan hanya ingin membuktikan kejujuran. Betul, jadi kita tindak cepat, kemudian kita memanggil tersangka, menjemput gitu ya, pelaku itu menjemput ke Polres, kemudian diperiksa. Dari hasil pemeriksaan ternyata mereka mengakui karena dia merasa tidak mengambil barang, dia rela untuk disumpah. Tapi kita langsung bekerja cepat, langsung memeriksa, ternyata alat buktinya terpenuhi, ada handphone yang merekam, kemudian pelaku mengakui, kita langsung tetapkan tersangka dan keduanya sudah ditahan, Mbak. Polisi menjerat mereka dengan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Pasal ini secara spesifik menyasar perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ancaman hukumannya tidak main-main, maksimal 5 tahun penjara. Dalam rilis resminya, kepolisian menegaskan bahwa kitab suci adalah simbol sakral yang harus dihormati dan tidak boleh dijadikan alat pembuktian dalam sengketa pribadi dengan cara yang merendahkan. Selain proses hukum pidana, tim psikologi kepolisian juga dikabarkan turun tangan untuk memeriksa kondisi mental kedua tersangka. Ada dugaan bahwa tingkat literasi agama yang rendah digabung dengan emosi yang meledak-ledak menyebabkan hilang rasa hormat terhadap simbol agama. Namun, publik tetap menuntut keadilan yang tegas. Berbagai ormas keagamaan di Banten mengeluarkan pernyataan sikap, meminta agar kasus ini diproses hingga ke meja hijau demi menjaga kondusivitas umat dan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan himbauan saya kepada masyarakat tetap jaga kondusivitas di masyarakat di wilayah atau jajaran supaya tidak ada terprovokasi apapun itu. Percayakan proses hukumnya ke pihak kepolisian yaitu Polres Lebak. Kami juga di backup dengan oleh Polda Banten, timnya sudah datang juga biar untuk menangani perkara ini. Itu ya. Oke. Kapolda Banten juga memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Beliau menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Di sisi lain, kedua wanita ini harus menghadapi kenyataan pahit. Salon yang menjadi sumber penghidupan mereka harus tutup. Keluarga mereka harus menanggung malu. Dan hari-hari mereka kini dihabiskan di dalam sel tahanan sementara menunggu jadwal persidangan yang diprediksi akan menjadi sorotan media nasional. Satu pertanyaan besar yang menggeliati pikiran banyak orang adalah mengapa NL menyebarkan video itu? Jika tujuannya hanya untuk pembuktian internal, mengapa video tersebut harus sampai ke ruang publik? Para ahli hukum menduga ada unsur kesengajaan untuk memalukan MT tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut justru menjadi bumerang yang akan menghancurkan hidup mereka berdua. Ini adalah contoh klasik dari kegagalan nalar di era digital, di mana orang seringkali mendahulukan ego daripada konsekuensi hukum yang sangat jelas. Dampak dari kasus ini juga mulai merembet ke aspek sosial di Malingping. Warga di sana kini merasa nama daerah mereka tercoreng akibat aksi dua individu tersebut. Diskusi-diskusi di masjid dan majelis taklim setempat kini mulai memasukkan materi tentang etika bersumpah dan penghormatan terhadap kitab suci. Kasus ini seolah menjadi pengingat pahit bahwa pemahaman agama tidak boleh hanya sekedar label, tapi harus meresap dalam perilaku sehari-hari, terutama saat menghadapi konflik atau sengketa harta benda. Itu apakah moral kita sudah emang sejatuh seperti ya itu? udah parah moral kita karena kasus seperti ini sudah banyak saat ini sudah sangat banyak.
modal sangat jatuh. Untuk kedepannya seperti apa sih Pak yang langkah yang dilakukan oleh teman-teman ormas Islam nih di Kabupaten Lebak nih untuk memprotek seperti kejadian seperti ini? Kalau bisa sih khususnya kepada para ulama untuk memberikan arahan atau tausiah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu. Namun, di balik penahanan mereka, muncul perdebatan mengenai proporsionalitas. Sebagian kecil pihak bertanya, apakah mereka adalah pelaku kriminal murni atau korban dari kebodohan dan kemiskinan struktural? Namun, mayoritas publik tetap berpendapat bahwa Al-Quran adalah batas garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun atas alasan apapun. Ketegasan polisi dalam kasus Lebak ini dipuji sebagai langkah preventif untuk mencegah konflik horizontal yang lebih besar di masyarakat. Kita juga harus melihat bagaimana media sosial mempercepat proses peradilan ini. Tanpa adanya tekanan netizen yang membagikan video tersebut berkali-kali, mungkin polisi tidak akan bergerak secepat ini. Namun, ini juga menjadi peringatan bahwa di era sekarang, dinding rumah atau salon tidak lagi bisa menyembunyikan rahasia. Sekali jari menekan tombol unggah, maka nasib seorang bisa berubah 180 derajat dalam sekejap. NL dan MT kini menjadi contoh nyata dari pepatah mulutmu harimaumu, atau dalam konteks ini, ponselmu jerujimu. Gereja ya, bahwa ini kan cukup sensitif. Perkara ini perkara yang cukup menjadi perhatian publik. Polisi harus bergerak cepat, harus meredam situasi, harus memberikan rasa teduh, tenang kepada masyarakat bahwa polisi tidak tinggal diam. Polisi bergerak cepat, mengamankan supaya masyarakat tahu bahwa perbuatan ini memang salah, gitu ya. Kita merasa geliat-geliat yang ada di masyarakat tersebut, ya segera kita meredam. Intinya penyelidikan kini memasuki tahap pemberkasan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lebak. Publik menunggu apakah dalam persidangan nanti akan terungkap fakta baru mengenai relasi antara NL dan MT. Apakah ada paksaan, fisik atau sekedar paksaan verbal? Apapun itu, fakta bahwa Al-Quran telah diinjak sudah cukup bagi hukum untuk bekerja. Dari tragedi moral yang terjadi di Salon Malingping ini, kita dipaksa untuk bercermin. Ada 5 pelajaran berharga yang harus kita bawa pulang agar hal menyedihkan ini tidak terjadi lagi di sekitar kita. Yang pertama, harga diri tidak ditentukan oleh materi. Masalah bedak dan parfum senilai Rp250.000 tidak seharusnya dibayar dengan kehormatan agama. Jangan biarkan kerugian materi membuat kita kehilangan akal sehat dan nilai spiritual. Kedua, etika bersumpah dalam Islam. Bersumpah menggunakan Al-Quran adalah hal yang sakral dan ada aturannya. Menginjak kitab suci bukan bagian dari sumpah, melainkan penghinaan besar yang justru mendatangkan kutukan bagi pelakunya. Ketiga, hati-hati dengan kamera ponsel. Tidak semua hal layak direkam dan tidak semua rekaman layak disebarkan. Sebelum mengunggah sesuatu, pikirkan apakah konten tersebut akan merugikan orang lain atau justru menyeret Anda ke dalam penjara. Keempat, literasi adalah fondasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama yang substansial, bukan sekedar seremonial. Jika seseorang memahami kesucian kitabnya, ia tidak akan pernah berani meletakkannya di bawah kaki, seberapapun ia merasa benar. Dan yang terakhir, selesaikan konflik lewat jalur yang benar. Jika ada tuduhan pencurian, bawalah bukti ke pihak berwajib atau biarkan baik-baik. Menggunakan cara menyimpang untuk membuktikan kejujuran hanya akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih besar. Kasus sumpah injak Al-Quran di Lebak ini adalah luka bagi kita semua. Ini bukan hanya tentang NL dan MT yang kini mendekam di penjara, tapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat menjaga kesucian simbol-simbol keagamaan di tengah konflik pribadi. Ketika kaki menginjak kitab suci, sebenarnya mereka sedang menginjak nurani mereka sendiri. Kita berharap proses hukum berjalan adil dan memberikan pembelajaran bagi siapapun untuk tidak bermain-main dengan hal yang sakral. Tindakan tegas Polres Lebak harus kita dukung sebagai bentuk perlindungan terhadap kerukunan umat beragama. Namun, kita juga punya tugas besar untuk terus mengedukasi lingkungan sekitar kita agar lebih bijak dalam bertindak dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jangan sampai masalah kecil seharga bedak menghancurkan masa depan dan nama baik kita selamanya. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah tuntutan 5 tahun penjara sudah cukup adil untuk kedua wanita ini? Mengingat motifnya hanya karena perselisihan kecil? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.